Yo, gue Rahman Husin, perkenalkan ini partner gue Erik Huruhara. Biasa kalau kita nyebutnya kalau di sini itu Huruhara karena di mana ada kerusuhan biasanya di situ ada Erik, terutama di anak-anak supermoto ya. Provokator dong. Provokator, gokil. Ya kenalin dulu Mas, lu sebagai apa di sini Mas di sini? Ini dulu. Boleh santai. Oke, nama gua Erik Sauro. Gua di sini sebagai ketum Nauti Supermoto dan gua selaku ketum kita sedang membuat acara yang namanya Sayan punya acara. Disingkat jadi SPA gitu ya. SPA bukan SPA pijet ya. Kayak gini. Jadi gua sama Mas Rahman Husin selaku founder SPA kita punya komitmen komitmen gak tuh? Apa? Kita punya komitmen untuk menyatukan yang nggak bisa disatukan melalui combat sport. Jadi karena menurut gua combat sport tuh lagi naik-naiknya ya, lagi hype-hype-nya, dan gua kepikiran sama Mas Rahman untuk ngebuat yang namanya itu tadi saya punya acara. Kenapa combat sport? Karena menurut gua di atas ring itu banyak no respect-nya, tapi ketika udah di luar ring kita saling respect. Oke, itu dia ya. Oh ya Mas, kan kemarin kita di Vol 2 itu kan udah ada 12 partai ya, kalau gua nggak salah. Iya, 12 partai ya. Menurut lu ada nggak sih partai yang menurut lu tuh bener-bener anjing hype banget, keren gitu? Menurut gua kayaknya semua partai itu keras-keras gitu loh. Gua nggak berekspektasi kalau anak-anak motor itu bakal gila-gilaan sih di atas ring itu, maksudnya Ya gue sampai mikir nih orang nggak ada napasnya apa iya, sampai makanya habis-habisan gitu loh. gokil kata lu. Jadi mungkin kita bakal bahas salah satu fighting atau partai di SPA Vol 2 Boleh tuh. yang menurut gua itu juga lumayan keren. Boleh nih Yang gua. mana Dapin kalau nggak salah ya. Siapa? Dapin Nurmagomedov. Oh, BCK ya. BCK Oh, ya benar. BCK. Maksudnya itu juga salah satu fighter yang maksudnya gua pantau-pantau juga gitu dari Vol 1. Gua kayak kok nggak meyakinkan tapi gokil. Tapi hanya gokil. Nah, ini dia juga main di Vol 2 lagi si Dapin, dia ketemu lagi sama anak Nauti. Namanya Jovan. Dan Jovan ini juga bisa dibilang fighter yang keras juga sih ya kalau dilihat dari badannya ya. Gua juga nggak expect ya. Gua kira dia cuman ya bodybuilder lah. Iya, Cuman karena sekedar mungkin nge-gym. basicnya gym gitu ya. Biasanya kan anak gym tuh kaku-kaku, tapi ini mereka bantai-bantaian sampai ada salah satu dari mereka bahunya yang lepas. Si Depin itu kemarin. Dapin ya. Gila. Gitu. Gua nggak expectnya tuh dia bener-bener kayak nggak ngasih napas buat musuhnya, walaupun dia udah jatuh tuh kayak respect gue itu, Mental. baunya udah copot pun mereka tetap gas kata gue. Gila kalau anak motor mentalnya gokil. kita lihat. tonton nih. Kita juga langsung di wasit di tengah itu dari Aoki kebetulan. Jadi kita di bagian penjudian itu udah seprofesional mungkin karena itu di bawah naungan Aoki. Jadi nggak usah. Berarti untuk safety kita udah aman semua ya. aman. Untuk penilaian semuanya kita udah profesional. Oke, mulai. Oke, masih menjajak itu langsung anjing. uppercut, gila. Masih pagi padahal. Masih baru, nggak ada AIU gitu langsung dipukul, gila. Tapi kelihatan sih Dapin badannya lebih siap sih kayaknya ya. Siap. Nah ini Ini dia bisa anjing. Oh, berarti dia baunya itu lepas pas mukul ya. Gokil. Coba nih ya, gua reply ulang ya. Coba Gua reply ulang. di sini kan. Dia pakai overhand ya, overhand kanan. Ya di sana karena uppercut tadi ya. Langsung kalau dihajar lagi. Nggak nyerah. Nggak nyerah. Dibantai lagi. Gokil, gila. Dia benar-benar nggak ngasih napas, mas gua anjing nomor sih itu dia ya. Iya, makanya dari awal udah digeber gitu karena mungkin basicnya juga dia body builder sih ya, jadi kayak powernya udah pasti lebih gede harusnya. Cuman Kalau menurut lu mas bodybuilder tuh emang dia punya power atau emang gimana ya? biasanya ada plus minusnya sih. Biasanya kalau
yang suka nge-gym tuh biasanya powernya gede banget, cuman kelenturannya agak kurang. Kaku di badan ya. Cuman kalau dia bisa ngimbangin sih, oke. Ini Ada momen ini lanjut. enggak belum. Karena ini sempat di stop sama wasit waktu itu di gol 2 untuk ya persiapan si Davin masih bisa itu atau enggak. Tapi masih ada momen yang menurut gua gokil sih. Jadi kita ada tim medis kita dari SPA Dibenerin tuh, gokil. Jadi kita juga safety mungkin sih, walaupun kita temanya street fight, cuman kita tetap peduli dengan yang kayak medis segala macam, kita Keselamatan striker nomor Iya, 1 lah ya. seprofesional mungkin. Just info aja, mungkin karena kita mengemas ini dengan temanya street fight, jadi rules kita itu adalah boxing freestyle, yang mana kita saat lawan terjatuh itu kita masih boleh mukul. Betul. Jadi Masih boleh ground and pound sekitar 5 detik, udah 5 detik kita berdiri lagi. Sama yang kayak di video ini barusan, lawannya udah jatuh dipukul lagi, kalau di kita itu rulesnya itu boleh. Mungkin kalau di rules boxing sendiri itu nggak boleh gitu. Cuman karena kita punya konsep sendiri, punya rules fight-nya sendiri, jadi yang kayak gitu tuh legal di kita gitu. jadi dapat tambahan poin ya ketika Iya, kita benar. bisa ground and pound musuh kita. Cuman tetap kalau misalkan lawannya udah nggak ada respon kayak tadi, itu tetap pasti bakal di stop sama wasit. Tapi dia masih ada respon. Bahkan setelah pertandingan ini si Devin ini masih berdiri dan dia bilang, "Sit, gua masih bisa buat tanding." Iya. Iya, Oke. dia masih malah dia ngelawan wasit. Gua masih pengen tanding, Bos gitu. Cuman Jangan itu di-stop tadi dulu. mungkin dari timnya, dari cornernya nggak ngasih, cuman yang karena bahunya tadi itu loh, Iya. takut lepas lagi atau gimana. Berarti kalau udah di slot lain masih ada kemungkinan buat di slot lagi ya, Bos kira-kira? Kalau di atlet aku juga. Iya, Tetap ya? rawan Ya. rawan. Gokil sih. Ini partai pertama di kita yang kita bahas. Oke, tadi barusan kita habis nge-review fight-nya Jovan sama Davin dari Nafti sama BCK Supermoto. Next kita mau review fight-nya si Agam sama Jerome ini kebetulan dari anak Matic Vario ya. Jadi dia punya komunitas anak-anak Matic Vario. Sedangkan Agam sendiri ini member Nauti Supermoto. Oh, dari Nauti juga? Iya, dari Nauti. Tapi di sini jujur gue ketawa karena Kenapa? dia nggak ada prepare sama sekali. Oh, jadi nggak ada latihan, nggak ada apa, prepare. tiba-tiba datang dia berantem gitu? Betul, Hamin 1 sebelum acara dia minum dulu, kita mau mabuk dulu kan gak jelas ya. Gila. Orang mah di mana-mana Orang gila. prepare. Emang gila. Orang dia. gila. Emang gila. Orang yang mau berantem sih, dia semalamnya mabok dulu. Mabuk dulu. Ini kelihatan dari perutnya juga udah langsung banget. Jadi just info aja. Jadi kita itu nggak cuman buat komunitas supermoto, jadi kita tuh open buat semua komunitas otomotif atau komunitas dari manapun kita Betul. open, karena kita emang konsepnya street fight antar komunitas gitu. Komunitas, Dan betul. makanya di sini si Jerome itu dari Matic Matic ya, Matic dari Vario. komunitas Matic Vario. Jadi kita review fight mereka. Let's go. Lagi dikasih pengarahan sama wasitnya. Tapi dari postur kelihatan banget ya Jerome ini kayak wah udah pede 100% gitu. Ya, yang sama kayak lu bilang tadi, kayaknya si Agam ini kebanyakan minum jadi perutnya lebih maju kayaknya. Tapi tengil mah nomor satu. Harus tampil Tengil nomor satu. Tampil sama mental harus setara ya. Mau nggak latihan katanya, bodo amat ini tarung dulu aja katanya. Ya dari stylenya gitu kan McGregor banget tuh, tangan di bawah. Tuh perutnya maju. Tapi gue liat dari makannya cemas banget kayaknya di matanya. Grogi kan baru Grogi, pertama ya, naik pertama ring. kali. Langsung dipukul. Gila. Anjing. Tapi dari movingnya sih Jerome ini, Wih, gokil movementnya sih bagus ya. Iya bagus. Oh. Kayak dari pukulan-pukulan head movement, tolak semua. Wah itu udah kayak hitnya. Gila. Wah. Gila dipukulin. Sama sekali Gila, langsung dipukulin. nunduk. Dipukulin bang, udah Ya, bang. habis ya. Bang, udah bang. Bang udah gua belum mati. Udah bang. Ya itu tetap kita tuh tetap lanjut, nggak di Lanjut stop. ya. Di stop. Wah. Karena konsep kita kan street fight. Bener-bener semua pukulan ini masuk ya, Mas. semua, masuk semua. Sempat ngelakuin clinch juga nih kayaknya. Iya. Clinch.
clinch tetap di cuman berapa detik Detik itu ya. pas. Boom. Tolak, gila. Dia mencoba Kayak- body shoot katanya. Kayak udah pusing banget ini. Pusing. Udah Dia pusing. kayak udah mau gengsi, mau jatuh tapi gue gengsi kan. Jerome datang dengan tangannya body di shootnya. bawah. Ini Jerome gue akuin sih gokil sih boxingnya ini. Kayak emang udah pernah latihan gitu. Mungkin udah pernah sering sparring juga kayak gitu. Oh di stop wasit. Stop wasit ya. Di stop wasit. Karena nggak ada perlawanan ya mas. Iya karena 6 sampai 7 pukulan Jerome tuh masuk telat dan nggak ada perlawanan dari si Agam, jadi stop wasit. Jadi just info aja buat teman-teman karena kita ini konsepnya street fight. Jadi emang kita punya rules kita sendiri. Jadi mereka itu fight dengan celana panjang dan sepatu, tapi tetap kita gunakan glove dan peralatan yang lain kayak groin itu tetap pakai, tetap dengan regulasinya Aoki. Tapi kita mengemas ini dengan se-entertain mungkin kayak street fight. Jadi ya mereka fight dengan celana panjang, jeans, selama tidak berpengaruh ke penampilan mereka, jadi no problem. Jadi, Makanya juga, strict. iya makanya juga yang tadi yang si Dapin sama Jovan yang main itu kenapa dia di bawah masih boleh dipukul ya karena itu kita punya konsep kita sendiri gitu loh. Mungkin di beberapa promotor mereka punya rules mereka sendiri dan kita mengemas ini juga punya rules kita sendiri. Jadi contohnya kayak kita boxing itu freestyle bebas, boleh spinning punch, boleh superman punch itu boleh, dan kita juga menambahin ground and pound. Jadi kalau misalkan lawannya udah pusing atau mungkin dipukul jatuh itu kita masih boleh mukul sekitar 5 detik sampai wasit memisahin. Kalau misalkan tanpa ada perlawanan dia di ground and pound itu pasti otomatis bakal dipisah dan dinyatakan KO gitu loh. Tapi kalau semisal dia ground and pound selama 5 detik dan dia nggak KO, apakah bisa lanjut? Dilanjut Dilanjut ya? Itu bakal di stop sama wasit dan diberdiriin lagi dan mulai lagi fight dengan stand up. Ini konsepnya kita bikinnya gitu guys. Jadi habis-habisan lah di sini. Habis-habisan. Makanya dia walaupun pusing wasit nggak nge-stop karena kita rulesnya gitu. Harus sampai KO. Kalau nggak yang menang poin gitu. Makanya ini di stop karena mungkin udah 6 sampai 7 pukulan telat dan si Agam nggak ngebales, makanya di stop sama wasit. Jadi penjelasan tentang street fight-nya begitu. Kita punya rules kita sendiri guys. Dan next kita bakal lanjut nge-review fight yang Samsul. Gokil. Asul ini termasuk orang barbar dia. Barbar juga. Gue perhatiin dari vol 1, vol 2, yang ini vol 2 dia tuh kayaknya punya ciri khas dia sendiri gitu loh, kayak tengil-tengilnya dapat gitu loh. Kayak di vol 1 dia lawan anak goib itu si Aldo. Ya. Wah itu di luar ekspektasi banget sih. Gua udah taruhan 500.000 tuh yang Aldo yang menang. Aldo dia kalah anjir kata gua. Dia lebih tinggi daripada Asul. BB-nya 100 kilo. Iya makanya dari situ kan karena kita di atas 85 kg itu udah masuknya kelas bebas. Jadi berapa misalkan 86 ketemu 90 nggak masalah karena itu masuknya udah kelas bebas gitu. Makanya itu yang di vol 1 itu gue sampai kayak wah gila. Asul nih kata gue. Maksudnya Aldo tuh tingginya lebih tinggi daripada Asul. Berat badannya otomatis. Sedangkan yang mana biasanya kalau misalkan berat badan itu lebih besar, biasanya itu bobot pukulannya lebih berat, lebih powerful. Tapi di situ Asul datang dengan petantang petenteng, Aldo disikat sama Asul. Next dia main di vol 2. Apakah dia bakal menang KO lagi atau dia di KO kan oleh lawannya? Kita lihat di sini. Hati-hati Asul tuh 80 kilo banyak konten banyak lawan Asul. Buat vol 3 kalau mau dapat sabuk di vol 5 lo harus latihan lebih keras, ikut vol 3, vol 4, vol 5 sabuk di tangan lo deh pokoknya kalau misalkan lo bisa. Sebenarnya Asulnya harus nemuin lawan yang sama-sama barbar kayak dia kayaknya. Harusnya sih ya. Sama gue perhatiin sih dia punya pukulannya itu kayak berat banget gitu loh, kayak dikena di orang tuh kayak langsung mental orang down gitu. Gontai ya. Dan gue sukanya dia mentalnya juga oke sih, maksudnya dengan dari segi dia
main sama Aldo dengan berat badan yang signifikan jauh tuh gue lihat pas ada dia. Iya, dan gue lihat di ruang fighter tuh dia cuma cengengesan aja kayak Aldo ini nggak ada apa-apanya gitu sama dia gitu. Kayaknya udah menang lah hasil. Gue pengil banget, gue pengilnya tapi gue suka katanya. Tapi ya itu dia ngebuktiinnya dengan kemenangan. Dan kemenangannya KO lagi. Jadi kita lihat fightnya Asul. Tapi kenapa gua lihat musuhnya tuh kayak mati lemes gitu ya. Lemes Kayak dia lihat muka karena mungkin dia udah ngelihat fight Asul yang pertama kali ya. Mungkin dia numbang ini si Aldo ya. Kemungkinan Kayak udah grogi gitu. Bobot pukulannya itu banget. Langsung baku pukul, dipeluk ke lawan, masuk uppercutnya. tanpa berhenti. Lawannya, kelingan, belum di stop. Jatuh, di uppercut, lawannya, tuh tengilnya kata tuh bilang. Langsung gini, langsung bangun bos. Itu rahang loh. Langsung jatuh, itu tolak banget. Ini bakal jadi salah satu fighter yang diperhitungkan juga kayak di 85 kilo ya. 85 kilo ya. Wih, gue ngeliat ayunan pukulnya itu gila. Terakhir tuh penutupan, jatuh langsung. Makanya gue bilang dia punya stylenya sendiri gitu loh, kayak kalau mungkin sekilas kayak dilihat dia tuh kaku gitu loh, tapi kayak setiap lemparan pukulannya dia itu kayak langsung bikin lawannya kelingan gitu loh. Itu kayak berapa di sini kayak masuk satu pukulan aja lawannya langsung udah matanya tuh tolak semua. Langsung nggak fokus itu mas ya. Nggak fokus, lawan udah nunduk tuh. Uppercutnya masuk. Terakhir. Uppercut. Ini nih yang menjadi penutupan. Strike ternyata gila strike. Dan dia tetap begini kalau dia begini. Strike telah ke rahangnya sih. Kalau udah rahang sih nggak ada obatnya gitu. Masih joget-joget. Masih 1 menit kata dia kan, masih 1 menit. Jadi napas masih panjang. Mungkin dalam hatinya ngomong, bangun dong, kayak gitu kali ya. Tapi gue berharap banget di Vol 3 Asul nemuin yang sama-sama barbar kayak dia. Oh kebetulan juga ada juga yang satu kelas sama dia yang kemarin main. Kalau nggak salah Ipin lawan Rian ya. Kalau Ipin Rian kelas 75. 75. Oh, nah, gitu. yang baru ini ada kontender baru. Dia dari kalau nggak salah dia dari Willy Tajur, dia bawa Willy Tajur. Oh, dia yang udah kecok di sosmed ya. Itulah maksudnya. 75 udah clear mas. 75 80. Kayaknya dia anak camp juga nih yang 75 80. Oh, yang itu bakal ketemu sama Asul gitu ya. Kemungkinan besar nih. Jadi Asul nih lu preparein yang benar-benar nih soalnya. Tapi gue masih megang Asul sih kayaknya sih. Bocap bisa nih. Iya, gocap ya. Lu harus latihan yang benar Asul. Soalnya gue megang lu nih. Pokoknya lu harus menang. Poin lu jangan sampai berkurang. Sekarang lu udah megang 6 poin. Di Vol 3 lu main lagi, lu dapat 3 poin lagi kalau menang. Di Vol 4 lu menang lagi. Vol 5 lu dapat sabuk Asul. Lu harus latihan yang keras lagi. Itu kayak makanya yang tadi gue bilang 12 partai itu kayak lu bilang kayak ada yang brutal, semuanya brutal gitu loh. Kayak yang kita lihat udah 2-3 video gitu kayak semua itu menang KO gitu loh. Kayak mereka tuh semuanya punya ciri khasnya sendiri dan punya nafsu membunuhnya itu gila aja kayak. Kalau sama aja lu dikasih napas gila. Gak dikasih napas. Pokoknya gue pengen menang 1 ronde aja. 1 ronde gue kawan gitu, gue nggak mau main 3 ronde katanya capek kayak gitu kan. Gokil. Oke, kita lanjut ke ini ya, fight-nya si Ipin dari Turtle sama Faisal dari Willy Brigade. Ini menurut gua petarung apa nih? Petarung kayak tarung cabe-cabean tau gak? Kelas berat ya. Kelas berat. Dan izin, Bang. Dan kalau kata ini yang lebih gokil lagi daripada si Agam tadi ya. Ini lebih gokil lagi. Ipin ini konon katanya dia sebelum fight minum dulu. Orang gila mana coba lu bayangin. Dia mau pukul-pukulan jam 10 malam. Sebelum dia pukul-pukulan dia minum dulu. Mungkin kalau dari sisi kitanya mungkin
dia mikir kalau minum itu dia bakal kayak, oh gue nggak berasa dipukul Enggak, nih, iya, enggak. gue bakal muka gue badan gue kebas nih, gue bisa salah lu, jadi gila lu, pokoknya lu fighter orang gila ya pada ketemuin udah pokoknya. Aduh, nggak ada obat dari. Nggak ada obat. Nggak ada Kita obat. review fight Ipin sama Faisal ya. Faisal. Oke, let's go. Baru mulai, langsung. Oh, ini yang gue bilang tadi berantem Ini capek-capek. capek-capek. Coba kalau nggak Sap, pakai, sap. kalau nggak pakai glove jambak-jambak. Tapi apa namanya? Udah Diandang tuh. Wah, untung kagak dibanting wasitnya nih. Dimarahin dia ya. Gak boleh bangun, gak boleh ditendang. Maksudnya tapi dari segi jual belinya oke sih, Oke, ya. oke. Lu jual, gue beli ini kata dia. Wow, kiri kanan. Ini masih fit-fit banget ya. Masih oke-okenya gitu. Bisa emang kalau fighter gitu, maksudnya kan baru-baru awal ronde nih nafsu nih, KO ini nih, kata dia kan. Cuman kalau nggak KO efeknya ngos-ngosan. Apa ya? Ini udah mulai ngos-ngosan nih Faisal nih. Ipin juga boleh sih dia ya. Movingnya oke juga Ipin yang berburu. Cuma dia berat banget ya badannya Ipin ya. Tuh. Oh, movingnya. Lu berburu di mana sih Ipin nih? Woi, jab strike-nya masuk Ipin. Udah mulai ngos-ngosan. Ini gokil nih partai ini. Itu kayak Amer udah mau keluar gitu. Amer mau keluar dari itu. Minumnya Amer lagi. Amer lagi. Panas itu tenggorokan. Bagus. Gokil. Faisal ya, tangannya di bawah tapi counternya oke juga. Counternya bagus masuk. Telat. Makanya dibilang kalau kelas berat ini dia walaupun tangannya kayak cuma nempel pelan tapi itu damage-nya keras banget. Biasa ya Mas ya. Keras banget. Karena berat badan itu mempengaruhi. Dia mulutnya begini. Faisal lu latihan di mana Faisal? Lu latihan di Saiyan Camp nanti ya. Mukul begini. Iya lah Cok. saatnya. Gak jelas lu. Ya jelas mukulnya itu. Ini mukanya udah pada nafsu ya ini. Nafsu. Kelihatan dari matanya tuh, gua habisin lo. Udah kos-kosan ya. Ronde pertama. Ronde pertama nih selesai. Iya. Kita langsung. Wah itu kebayang tuh capeknya tuh ronde pertama itu kan. Apalagi Ipin habis minum. Emang rada gila. Gila, lo fighter paling gila Pin. Ini kita Masuk ronde kedua. Moving Ipin kayaknya lebih improve sekarang ya dengan movingnya ya, walaupun pukulan helikopternya nggak jelas itu. Berdiri. Wih, ini Faisal napas udah udah habis. ngos-ngosan. Wih, Nice nice Ipin. Nice Ipin. 31. Tapi Ipinnya udah kayak mau mati itu. Iya, itu bibir bukan pucat lagi, itu udah abu-abu katanya itu. Tuh, udah ngos-ngosan. Tapi Faisal masih kasih pressure ya. Masih. Masih. Ipin udah mulai ngos-ngosan. Udah mulai mangap-mangap ya. Kawa-kawanya mau keluar, tapi kita gengsi untuk menyerah. Saya masuk Ipin. Lemas banget, Mas. Lemas disuapin. Iya, lemas banget. Udah lemas dua-duanya lemas. Boom, gila. Ipin dari turtle movingnya, Tapi di anjing dipukul lagi. Bangun Ipin. Dia pantang menyerah ternyata. Gengsi, mana belakang Ipin mau kemana Pin? Mau pulang. Udah pulang. Belum Pin. Kita punya Iya. harus kita sendiri Pin. Ya. Ayo Pin. Tidur Ipin. Capek sekali. Dipisah udah. Capek ya. Udah. Itu kayaknya yang berteriak itu dari corner Ipin ya kan? Corner Ipin, ya. Kayak corner Ipin kesenangan ya kan? Ini kayak kok lemas banget ya Mas, 2 ronde ya padahal ya. Iya beda ya, makanya gue bilang kayak mungkin kalau kita fight di jalan gitu loh. Kalau misalnya kita fight di jalan tuh mungkin kayak lu masih oke nih, masih bisa berani lagi nih. Karena lu keburu dipisahin orang kan. Kayak lu paling berantem cuma 30 detik tapi dipisahin orang. Lu ngerasa kayak stamina lu oke aja. Iya. Kalau di sini lu berantem 2 menit 1 round dikali 3, lu berantem tuh 6 menit, nggak ada yang misahin, lu survive sendiri, gimana caranya lu bisa bertahan tuh 3 ronde tuh. Alhasil nih, Ipin nih, gara-gara lu minum kawa nih, ronde 2 KO nih. Terus untuk Ipin, lo ngabisin botol oksigen 3. Itu 2 gua hitung ya. Iya. Tadinya kita cuma ngasih 1 fighter 1 oksigen, lu maruk Pin, oksigen lu ambil 2 Pin. Kacau. Dan katanya abis di tim medis udah siuman sedikit dia minum lagi. Orang gila lo Pin, kata gue. Gila, lo. Tapi gue pengen lihat lu lagi sih Pin, maksudnya Lo harus main. lagi sih di Front 3 Pin, kata-kata. Lu nanti berburu sama Erik ya, sama Erik. Jangan jadi troublemaker huru hara sama lo.